Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Pada chapter kali ini, kisah berlanjut dari kejadian sebelumnya, membawa kita ke dalam petualangan yang semakin intens dan penuh kejutan. Cerita dimulai dengan Franky dan Ripley yang sedang berdiri di depan sebuah bangunan unik yang tercipta dari tubuh robot kuno. Seperti yang telah kita ketahui dari chapter sebelumnya, robot kuno tersebut diperkirakan telah berada di Elbaf selama lebih dari 3000 tahun, jauh sebelum abad kekosongan terjadi. Hal ini menjadikan robot tersebut sebagai salah satu artefak tertua yang ada di negeri para raksasa, bahkan lebih tua dari Emmet, robot yang sebelumnya ditemukan di Pulau Egghead. Tak mengherankan jika kondisinya kini telah mengalami banyak kerusakan, dengan berbagai tanaman liar yang tumbuh menyelimuti tubuhnya hingga menyerupai bangunan terbengkalai. Di lokasi tersebut, Lilith dan Bonnie sudah lebih dulu tiba. Saat mereka keluar dari dalam tubuh robot kuno, mereka bertemu dengan Franky dan Ripley yang baru saja sampai di tempat itu. Suasana awalnya terasa menyenangkan, terutama karena Franky dan Bonnie sama-sama terpukau melihat robot raksasa yang begitu megah meski telah lama terabaikan. Namun, momen itu berubah drastis ketika sebuah monster berbentuk awan badai tiba-tiba muncul. Monster ini bukanlah makhluk biasa. Ia merupakan salah satu bentuk mimpi buruk anak-anak raksasa yang telah dihidupkan oleh kekuatan Gillingham. Dengan segera, makhluk tersebut mulai menyebarkan teror, menciptakan suasana panik di antara Franky dan kawan-kawannya. Keempatnya segera waspada, menyadari bahwa mereka harus bertarung untuk bertahan. Monster awan itu tanpa ragu melancarkan serangan berupa petir raksasa yang menggelegar, memaksa mereka untuk bersiap menghadapi pertempuran. Franky segera mengarahkan senjatanya, bersiap melepaskan tembakan radical beam. Sementara itu, Ripley mengangkat kapaknya dengan penuh kesiapan, Bonnie langsung bertransformasi ke mode dewasanya, dan Lilith bersiap memberikan dukungan strategis dalam pertempuran. Berkat kerjasama tim yang solid, mereka akhirnya berhasil mengalahkan monster tersebut. Namun, pertanyaan besar muncul di benak mereka. Makhluk aneh seperti ini tidak mungkin muncul secara alami di Elbaf. Franky pun mengungkapkan keinginannya untuk menjelajahi lebih dalam bangunan robot kuno itu. Namun, ia sadar bahwa prioritas mereka saat ini adalah kembali berkumpul dengan yang lain dan mencari tahu lebih lanjut tentang situasi yang terjadi di negeri para raksasa. Ripley setuju dengan keputusan itu, dan mereka berempat pun bergegas meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, di hutan dekat desa barat, pertempuran lain tengah berlangsung. Dory dan Brogy, dua kapten bajak laut raksasa legendaris, baru saja menumbangkan 3 monster besar menggunakan teknik serangan khas mereka, Hakoku. Mereka berdiri di atas kapal besar bernama Great Eric yang kini melayang di udara bagaikan kapal awan Elbaf. Namun, mereka tidak sendiri. Skopper Gaban, seorang petarung legendaris, juga berada di sana bersama mereka. Seperti yang telah terlihat di akhir chapter sebelumnya, kapal ini dihuni oleh sosok-sosok kuat yang siap menghadapi ancaman apapun. Banyak monster bermunculan di sekitar mereka, memaksa Dory, Brogy, dan Gaban untuk segera bertindak. Dengan kekuatan luar biasa, mereka bertiga melancarkan serangan jarak jauh dari atas kapal, menghancurkan musuh-musuh yang menyerang. Para kru bajak laut Giant Warrior yang menyaksikan aksi mereka pun semakin bersemangat, memuji betapa hebatnya kapten mereka serta Gaban, yang mereka kenal dengan nama panggilannya di Elbaf, yakni Yasan. Namun, pertanyaan besar muncul.
Dari mana asal para monster ini? Dory dan Broggy mulai menyadari bahwa makhluk-makhluk tersebut bukanlah bagian dari ekosistem alami Elbaf. Berdasarkan ukuran dan bentuknya yang unik, mereka bisa memastikan bahwa ini adalah makhluk buatan yang diciptakan oleh seseorang. Gaban pun mengutarakan kemungkinan bahwa monster-monster tersebut lahir dari kekuatan buah iblis. Dan salah satu penyusup yang datang ke Elbaf adalah dalang di balik semua ini. Jika pengguna kekuatan tersebut tidak segera dihentikan, maka serangan monster bisa terus berlanjut tanpa henti. Lebih jauh, mereka membahas kekacauan yang sedang terjadi di sekolah Walrus. Para kru bajak laut Giant Warrior memastikan bahwa penyusup itu mengincar murid-murid raksasa di sana, namun motifnya masih belum jelas. Mereka bertanya-tanya, siapa sebenarnya pihak yang berani mengacau di Elbaf? Apakah ini ulah kelompok bajak laut lain, organisasi kriminal kuat, atau yang lebih buruk lagi, pemerintah dunia? Gaban menyatakan bahwa jika memang benar pemerintah dunia berada di balik semua ini, maka situasinya akan semakin serius. Dory dan Broggy yang mendengar kemungkinan ini langsung marah besar, merasa bahwa kedatangan pemerintah dunia di Elbaf adalah bentuk tantangan perang yang nyata. Jika itu terjadi, maka seluruh prajurit raksasa pasti akan bangkit melawan. Gaban pun bertekad untuk membantu mereka, memastikan bahwa jika perang besar pecah, ia akan bertarung di sisi para raksasa. Semangat juang para kru bajak laut Giant Warrior pun semakin membara, yakin bahwa jika mereka bersatu, Elbaf tidak akan kalah. Di tempat lain, bagian dalam bangunan robot kuno kembali diperlihatkan. Siluet seorang pria misterius muncul di dalamnya, berbicara sendiri seolah mengamati kejadian yang baru saja terjadi. Pria itu ternyata adalah Eustace Kid. Setelah kekalahannya melawan Shanks, ia sempat tenggelam ke lautan, namun arus membawanya hingga ke pantai Elbaf, di mana ia kemudian diselamatkan oleh seorang raksasa bernama Mosa. Setelah pulih dari luka-lukanya, Kid mulai mencari keberadaan krunya yang mungkin juga terdampar di Elbaf. Dalam perjalanannya, ia secara tidak sengaja menemukan bangunan robot kuno tersebut dan segera menyadari potensinya. Dengan kekuatan magnetnya, ia mulai mencoba mengendalikan kerangka besi dari robot raksasa itu. Awalnya, usahanya terasa sulit, namun perlahan-lahan ia mulai bisa menggerakkan bagian kecil dari robot tersebut. Kid masih membutuhkan waktu untuk memulihkan diri sepenuhnya sebelum bisa sepenuhnya mengendalikan robot itu. Namun, kehadiran Kid di lokasi ini menandakan bahwa robot kuno Elbaf akan menjadi objek perebutan antara dua pihak. Franky yang memiliki rasa penasaran terhadap teknologi robot tersebut, dan Kid yang ingin memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya. Meski untuk saat ini robot itu mungkin akan berada di tangan Kid, namun pada akhirnya, besar kemungkinan robot tersebut akan jatuh ke tangan Franky. Sementara itu, di tempat lain, Robin dan Chopper sedang berusaha menyelamatkan anak-anak raksasa yang dibungkus tanaman berduri tak kasat mata. Sayangnya, usaha mereka terganggu oleh kedatangan monster serigala raksasa, salah satu makhluk dari mimpi buruk yang dihidupkan oleh Gillingham. Robin dan Chopper pun harus bertarung untuk mengatasi ancaman ini, hingga akhirnya Nami, Usopp, Brook, dan Jinbe tiba tepat waktu untuk membantu mereka menghadapi serbuan monster yang semakin banyak. Summers, salah satu musuh utama, mulai menyadari betapa kuatnya kru topi jerami. Namun, ia justru merasa semakin tertarik dan berencana mengubah situasi menjadi keputusasaan total. Ia kini bersiap untuk turun tangan langsung, menambah ketegangan dalam pertempuran yang semakin memanas. Nika dan Ragnarok. Ichiro Oda selalu memasukkan unsur budaya dan mitologi ke dalam ceritanya. Ia kerap mengadaptasi konsep dunia nyata dan mengubahnya menjadi elemen yang unik dalam petualangan Luffy dan kawan-kawan. Namun, belakangan ini ada sesuatu yang semakin mencolok, pengaruh mitologi Nordik dalam dunia One Piece. Jika kita melihat lebih dalam, kita bisa menemukan banyak kemiripan antara kisah yang sedang berlangsung dengan legenda Ragnarok. Apakah mungkin One Piece sedang menuju ke Ragnaroknya sendiri?
Bisa jadi, petualangan yang kita saksikan bukan hanya sekadar perjalanan seru mencari harta karun, tetapi juga sebuah pertanda menuju peristiwa besar yang akan mengubah dunia. Dalam mitologi Nordik, Ragnarok bukan sekadar akhir dari segalanya. Ini adalah sebuah siklus, di mana dunia lama runtuh dan dunia baru lahir dari puing-puingnya. Para dewa berperang dalam pertarungan yang telah ditakdirkan, dan pada akhirnya hanya segelintir yang selamat untuk membangun dunia baru. Jika kita menerapkan konsep ini ke dalam One Piece, maka bisa jadi Ragnarok bukan hanya sekadar metafora dalam cerita, melainkan sesuatu yang benar-benar sedang terjadi. Jika teori ini benar, maka ada beberapa karakter yang tampaknya cocok dengan peran dalam Ragnarok. Luffy, sebagai tokoh utama, bisa jadi adalah sosok yang membawa perubahan besar dalam dunia One Piece. Namun, pertanyaannya adalah, siapa yang akan menjadi lawannya dalam Ragnarok ini? Dalam One Piece chapter 1085, Cobra menyebut nama Lily, yang langsung memicu reaksi dari Imu. Dari sini, kita bisa menduga bahwa Imu bukan hanya sekadar penguasa tertinggi yang bersembunyi, tetapi juga seseorang yang memiliki hubungan langsung dengan masa lalu dunia One Piece. Jika kita melihat ini dari perspektif mitologi Nordik, bisa jadi Imu adalah representasi dari Odin, dewa yang mengetahui takdirnya sendiri dan berusaha menghindarinya dengan mengumpulkan pengetahuan serta berusaha mengendalikan dunia. Namun, jika Imu adalah Odin, lalu siapa yang menjadi Loki? Tidak bisa dipungkiri bahwa Loki adalah tokoh sentral dalam Ragnarok. Dialah yang menyebabkan kekacauan, memicu perang, dan pada akhirnya membawa kehancuran bagi para dewa. Dalam One Piece, ada satu karakter yang sangat cocok dengan peran ini, yaitu Loki, Pangeran Elbaf. Namun, bagaimana jika Loki bukan hanya sekadar karakter sampingan? Bagaimana jika ia memiliki peran yang jauh lebih besar dalam cerita? Kita tahu bahwa Elbaf memiliki hubungan erat dengan pohon dunia, sebuah konsep yang juga berasal dari mitologi Nordik. Pohon dunia dalam mitologi disebut Yggdrasil, yang menghubungkan berbagai dunia dan menjadi pusat dari banyak kejadian besar, termasuk Ragnarok. Jika Elbaf benar-benar menjadi panggung utama dalam kisah akhir One Piece, maka kemungkinan besar di sanalah pertempuran besar akan terjadi. Jika Elbaf menyimpan rahasia dunia, maka tidak heran jika pemerintahan dunia ingin menghancurkannya. Ini bisa menjadi pertarungan penentu bagi Luffy. Apakah ia akan melindungi Elbaf dan mengungkap kebenaran yang telah lama disembunyikan? Atau apakah ia akan membiarkan dunia tetap berjalan seperti sekarang? Dalam mitologi Nordik, Thor adalah dewa yang menghadapi Jormungandr, ular raksasa dunia, dalam Ragnarok. Pertarungan mereka sudah ditakdirkan sejak awal dan pada akhirnya keduanya saling mengalahkan. Jika Luffy adalah Thor dalam kisah ini, maka musuh sejatinya bukan hanya Imu, melainkan juga tatanan dunia yang telah dijaga oleh pemerintahan dunia selama berabad-abad. Dalam chapter 1044, saat Luffy membangkitkan kekuatan buah iblisnya, para Gorosei mengungkapkan bahwa buah ini menghindari mereka selama bertahun-tahun, seolah-olah memiliki kehendak sendiri. Jika kita menghubungkan ini dengan teori Ragnarok, bisa jadi buah iblis Luffy adalah alat yang telah dipersiapkan untuk memicu kehancuran dunia lama dan membangun dunia baru. Mungkin Ragnarok sudah pernah terjadi sebelumnya, mungkin itulah yang dikenal sebagai abad yang hilang. Bisa jadi pada masa lalu, peristiwa serupa telah terjadi, di mana dunia lama dihancurkan, dan pemerintahan dunia saat ini lahir dari puing-puingnya. Jika begitu, maka Luffy tidak hanya berjuang demi kebebasan, tetapi juga melawan siklus ini agar tidak terus berulang. Jika One Piece benar-benar menuju Ragnaroknya sendiri, maka kita harus melihatnya bukan hanya sebagai pertempuran terakhir, tetapi sebagai bagian dari siklus besar yang selalu berulang. Dalam mitologi Nordik, dunia lama hancur, tetapi dunia baru akan lahir setelahnya. Ini berarti kehancuran bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Di Elbaf telah disebutkan bahwa Dewa Matahari adalah dewa yang akan menghancurkan dunia. Namun, apakah ini berarti kehancuran dalam arti harfiah? Ataukah yang akan dihancurkan hanyalah tatanan dunia yang telah dikendalikan oleh pemerintahan dunia selama 800 tahun?
Jika memang demikian, maka ini bukan sekadar perang biasa, tetapi kebangkitan kembali dunia yang sebenarnya. Jika teori ini benar, maka akhir dari One Piece bukan hanya pertarungan antara Luffy dan Imu, tetapi sebuah peristiwa besar yang akan mengubah dunia secara drastis. Ragnarok bukan hanya tentang kehancuran, tetapi juga tentang harapan. Harapan bahwa dunia baru akan lahir dari kehancuran dunia lama. Inilah teori besar kita hari ini. Jika One Piece memang sedang menuju Ragnarok, maka kita bisa mengharapkan sebuah pertempuran epik yang akan menentukan nasib dunia. Apakah Luffy akan menjadi pahlawan yang membawa era baru? Ataukah ia akan terjebak dalam siklus kehancuran yang telah terjadi sebelumnya? Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.